أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita mengawali tahun baru Hijriah ini dengan duduk di rumahnya setelah menunaikan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Mudah-mudahan tentunya kita berharap kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita membuat kita lebih bisa memaksimalkan. Mudah-mudahan tahun yang baru ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dari segala hal, wabil khusus tentu dalam kaitannya dengan penghambaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini hafalan kita semua bertambah, Pak ya. Bertambah sehingga bacaan sholatnya punya variasi surat, kan gitu Pak ya. Mudah-mudahan juga rezeki kita tahun ini bertambah semuanya ya, tambah jumlah, tambah berkah, tambah berkualitas, tambah bermanfaat. Ilmu juga insya Allah bertambah, kesalehan bertambah, ketaatan bertambah. Dan mudah-mudahan berat badannya berkurang, kan gitu ya. Semua bertambah, tapi berat badan mudah-mudahan berkurang, termasuk saya ini. Semoga berat badannya turun juga ya, tambah sehat semua insya Allah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh rasanya kita berjarak dengan wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 1436 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan jarak yang begitu jauh tidak menjauhkan kita dari sunnah-sunnah beliau, justru semakin mendekatkan kita dengan kerinduan dan kecintaan untuk bisa bertemu dengan beliau kelak. Yang bisa kita lakukan hari ini memperbanyak salawat, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menyebut-nyebut nama beliau, tawassul dengan segala nama-nama mulia yang Allah berikan untuk beliau. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ketiga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal ardu muddat. Dan tatkala bumi muddat ay busitat wa dukkat jibaluha. Ketika bumi dihamparkan oleh Allah. Kenapa bumi dihamparkan? Sebagaimana Allah mengawali penciptaan juga berupa hamparan saja. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi di awal penciptaan sebagai sebuah hamparan? Dan surat Al-Insyiqaq adalah surat yang diawali dengan tanda-tanda kiamat. Bumi diciptakan pertama kali berupa hamparan,
Kemudian ketika menjelang kiamat pun Allah bilang, muddat, kami jadikan hamparan lagi. Apa maknanya? Dukkat jibaluha, dengan cara gunung-gunungnya Allah cabut. Selama ini seolah hamparan, kemudian ada gunungnya, hamparan lagi, gunung lagi. Nah nanti hamparan saja, berarti semua yang ada di atas bumi semua rata lagi. Tidak ada pepohonannya, tidak ada bangunannya, tidak ada gedung-gedungnya, tidak ada kemudian pegunungannya, tidak ada flyovernya, habis semua, rata semua hamparan. Dan memang menjelang kiamat itu Nabi mengatakan bahwa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Salah satu tanda kiamat tatkala kalian bisa menyaksikan orang-orang yang hufat, yang tidak beralas kaki, urat, yang tidak berpakaian, alah, orang-orang yang miskin, ri'a asya'i, para penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan megah. Sebagian syarahnya mengacu kepada siapa? Ini menarik. Seolah hadis ini Nabi arahkan kepada orang-orang Arab saat itu yang identik mereka tidak berpakaian. Orang-orang zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang Arabnya yang mereka miskin. Kemudian banyak yang penggembala kambing dan domba, disebut sebagai umat jahiliyah, umat yang berada dalam kebodohan. Apalagi kalau kita bicara dengan orang-orang yang Badawi, orang-orang yang Badiah di pedalaman suku Arab-Arab Badui. Tapi lihat sekarang Pak, Arab bagaimana? Kira-kira bangunannya gede-gede enggak? Mekah zaman dulu di sekitar Ka'bah dengan Makkah zaman sekarang. Kalau zaman dulu hanya sekitarnya adalah orang-orang Arab yang sedang gembala kambing, sedang merah susu kambing, begitu. Ya, sekarang sekitar Ka'bah ada apa? Wah, fanadiq, ya, 5 nujum, hotel-hotel bintang 5. Ya, kambingnya udah jadi kebab semua situ Pak. Ya, udah campur sama biryani, ya, nasi biryani, campur pakai roti. Ya, sudah tidak ada kambing di situ sekarang. Ya, yang ngangon gembala kambing sudah tidak ada. Nah, artinya apa? Bukan berarti selalu kemudian diidentikan dengan mereka, memang tidak. Tapi kalau kita tarik sampai hari ini pun kita bisa saksikan. Ya. Kira-kira dibandingkan dengan zaman dulu, bisakah punya rumah dengan harga atau dengan cukup uang 2 juta rupiah? Bisa ya? Rumah bisa 2 lantai gitu kan, cukup. DP 2 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan seterusnya. Berlomba-lomba untuk bisa punya rumah. Bayangkan manusia digiring untuk bisa membuat bumi seperti tidak lagi sebuah hamparan. Tapi ketika kiamat datang, semua tiba-tiba rata dan bumi hanya kembali seperti sebelumnya, yaitu sebuah hamparan. Apa yang Allah ingin sampaikan? Bukankah tentang simbol kesia-siaan? Apa yang kita cari? Besar-besarnya rumah, besar-besarnya gedung, tahu ujungnya semua akan rata, selesai. Apakah dunia tentang mentakmirkan, memegahkan bangunan? Padahal fungsi Adam Allah ciptakan, dikirim ke dunia, diturunkan ke bumi, bukan untuk memakmurkan bumi dengan kemegahan-kemegahan bangunan.
tapi untuk mencetak manusia-manusia berperadaban, untuk menjadi khalifah yang menuntun umat manusia, bahkan jin sekalipun, untuk bisa kembali pada akhirnya ke tempat yang sebenarnya, tempat kita semua bermula, dan kepadanya kita juga akan menuju. Apakah Nabi Muhammad SAW kemudian membuat satu bangunan-bangunan yang epik, yang punya nilai sejarah tinggi, yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang megah-megah? Atau Nabi mencetak para rijal, para tokoh-tokoh besar, orang-orang yang berkualitas? Sebutlah Abu Bakar, manusia berkualitas yang bahkan rumahnya pun, kalau dia ingin memiliki rumah yang besar, dia sungguh sanggup untuk memilikinya saat itu. Tapi kelapangan hatinya, dengan kualitas yang dididik oleh Nabi SAW, beliau bisa membebaskan budak sampai 70 orang budak, yang satu nilai seorang budaknya pun harganya bukan harga yang murah. Dialah Umar bin Khattab, yang juga dia bisa saja kalau ingin mendapatkan kekayaan dan rumah yang mewah dengan tampuk kekuasaannya, dengan segala keseganan orang terhadapnya, bisa saja dia melakukan apapun. Tapi dia tetap, ketika dalam urusan rumah tangganya ingin menghidupkan lampu, maka dia tidak memilih langkah itu. Sebab apa? Lampu ini dibiayai oleh negara. Kalau ini urusan pribadi, matikan lampunya baru kita bicara. Tapi kalau memang ini urusan negara, boleh, silakan nyalakan lampunya, kita ngomongin urusan negara. Dialah Umar yang kalau mau dia punya pakaian yang bagus, dia bisa. Tapi dia juga adalah Umar sang khalifah, yang dalam bajunya banyak tambalan. Subhanallah, apa yang dibangun oleh umat ini sebenarnya? Kecerdasan, kepintaran yang menjadi buah daripada ilmu yang Allah anugerahkan. Kalau ujungnya melahirkan kesombongan sebagaimana Qarun, pun Allah sudah binasakan. Nah, kalau Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, semua ini karena ilmu yang aku punya, ilmu ujungnya melahirkan kesombongan, sudah Allah binasakan. Umat-umat yang Allah singgung dalam surat Al-Fajr, ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'atharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Lihatlah mereka umat-umat yang bahkan gunung bisa dipahat. Satu bangsa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang ciri-ciri fisiknya lam yukhlaq mithluha fil bilad. Enggak pernah Allah ciptakan manusia sebesar itu sebelumnya. Hatta Nabi Adam. Nabi Adam berapa Pak tingginya? 60 dira'an, 60 hasta. Satu hasta berapa meter? Setengah meter mungkin ya? Setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berapa meter? 30 meter. Tetapi yang Allah sebut sebagai allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya enggak pernah Allah menciptakan sebesar orang-orang di zaman itu. Tingginya berapa? 5 kali lipat dibandingkan Nabi Adam, 150 meter. Manusia yang besar-besar, sehingga jangan heran kalau mereka bikin bangunan besar-besar. Kalau kita pergi ke Luxor, bangunan besar-besar, mereka bisa bikin piramid dan seterusnya. Orang-orang zaman dulu besar-besar. Allah bilang Fir'aun itu dzil autad, bahkan dia bikin menara-menara besar. Tapi apakah semua sekarang menyisakan satu nilai peradaban yang bisa kita contoh? Kecuali satu nilai peradaban yang cuma bisa kita kunjungi saja Pak. Kunjungin, bayar tiket, foto-foto, selesai.
Apa nilai peradabannya? Tidak ada. Karena memang dunia ini Allah jadikan sebagai fasilitas bagi manusia untuk menjalani sebuah proses yang menjadi hakikat kehidupan itu sendiri. Bumi yang awalnya lapang, kemudian semakin imarah, semakin ada kemakmuran, ada kemegahan, ada pembangunan, ada kemakmuran dan seterusnya, pada akhirnya kemudian rata kembali. Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Proses kiamat terjadi. Ay dukkatil jibal, gunung dicabut semua. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tumaddu maddal adim li'anna al-adima idza mudda zala kullun sina'in fihi wamtadda wastawa. Betul-betul dibentangkan dengan bentangan yang tidak ada satupun yang menghalangi, sehingga mata ini bisa menjangkau jarak pandang yang amat sangat jauh, karena tidak ada penghalang. Yang membuat mata kita terhalang jarak pandangnya karena ada penghalang. Saya tidak bisa melihat ada orang di balik tembok ini. Kenapa? Ada penghalang tembok. Tapi ketika tembok ini tidak ada, maka kita bisa melihat siapa yang ada di balik tembok. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa idza mudda zala kullun sina. Ketika semua sudah habis, semua sudah zala, sudah hilang, seketika hilang begitu. Dan gambaran itu sudah pernah kita saksikan lewat pemberitaan musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa belahan bumi Allah Subhanahu wa taala, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Katakanlah dengan gempa tersapu, tiba-tiba semua rumah habis rata. Katakanlah dengan tsunami, tiba-tiba semua di bawah ombak habis. Ombak narik lagi ke laut, semua bangunan tidak tersisa, pohon-pohon tumbang, rata semuanya. Kejadian sebagaimana di Palu, di Lombok, di Jogja, di Aceh dan lain sebagainya. Seketika kita bisa melihat dengan jarak yang jauh. Hanya satu sebabnya apa? Wa idzal ardu muddat. Ketika bumi sudah Allah hamparkan dan semua yang ada di atasnya Allah ratakan seketika. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa yuzadu wasi'atuha kadza wa kadza liwuqufil khalaiq 'alayha lil hisab hatta la yakun li ahadin min al-bashar illa mawdi'u qadamihi لكثرة الخلائق فيها وقد مضى في سورة إبراهيم أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول ابن عباس على ما تقدم عنه. Kenapa bumi Allah lapangkan, Pak? Tidak ada sama sekali bangunan di atasnya. Satu tadi penjelasannya adalah proses menjelang kiamat. Tafsir kedua kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa Allah kembali menghamparkan bumi sebagai sebuah hamparan ketika nanti Allah mengganti bumi dengan bumi yang baru. Setelah semua Allah hancurkan, Allah jadikan kembali bumi dengan bentuk dan bumi yang baru yang tidak ada satupun di atasnya kecuali hanya sebuah hamparan. Apa sebabnya? Hanya satu tujuannya, karena setelah itu akan dibangkitkan semua umat manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Yang disebutkan apa? Bahkan tidak ada satu jengkal pun dari bumi yang tersisa. Setiap orang hanya kebagian tempat berpijaknya saja, Pak. Berdesakan, bersempit-sempitan. Di mana kita berdiri hanya di situ tempat yang kita kebagian. Gak bisa geser kanan, gak bisa geser kiri. Berapa kira-kira umat manusia, Pak?
per hari ini saja. 7,8 miliar, hampir 8 miliar per hari ini umat manusia. Setiap detik ada yang lahir, ada grafiknya naik turunnya gitu ya. Ada yang meninggal berapa naik turunnya. Kurang lebih 7,8 miliar di salah satu situs ya, di internet ya. Itu yang hidup hari ini. Pertanyaan berikutnya, yang sudah meninggal berapa? Ashabul Ukhdud dalam kisahnya dalam surat Al-Buruj, pembantaian genosida massal, dalam tafsirnya dijelaskan saat itu yang dibantai, dibunuh semua dalam parit. Ada yang mengatakan riwayatnya 20.000 Pak. Ada yang mengatakan sampai 70.000. Hari ini yang meninggal di Gaza saja itu sudah hampir 40.000. 15.000 diantaranya adalah anak-anak. Kita belum bicara yang sebelumnya terus. Perang salib 7 episode. Bagaimana ketika perang Yarmuk? Bagaimana ketika perang Mu'tah? Pasukan kaum muslimin bahkan melawan sampai 200.000 pasukan musuh. Jumlahnya besar. Kemana mereka sekarang? Mati semua. Kalau kita tambahkan 7,8 M dengan setiap generasinya yang sudah mati sekian, yang sudah mati sekian. Ketika Covid kemarin berapa yang meninggal dunia seluruh dunia ini? Tembus angka jutaan kan? Tembus angka jutaan. Seluruh negara. Sudah sekian juta yang mati. Artinya apa? Semua dibangkitkan di satu tempat yang sama. Hatta la yakun. Tidak ada sampai yang mendapatkan tempat berdiri kecuali hanya pijakan kakinya saja. Padahal bumi sudah dilapangkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya bumi tidak diratakan sama Allah? Bisa kebagian tempat Pak? Tidak. Per hari ini saja kita hidup di atas bumi, mau dapat jatah supaya punya tempat di dalam bumi bisa Pak? Gampang apa susah sekarang nyari tempat kuburan? Susah ya. Nyari supaya kita bisa dikuburin ini sekarang susahnya bukan main. Sampai di Depok lagi mau dibuat praperda, rancangan peraturan daerah tentang pemakaman, tentang tanah pemakaman. Entah bagaimana isinya, wallahu a'lam. Ya. Kalau bukan tanah wakaf, ya, kalau bukan tanah punya keluarga besar, ya, di mana? Di Pasar Pal. Udah cukup penuh Pak. Ya, orang Pondok Duta biasanya kalau meninggal dimakami di mana Pak? Gerak Tugas asli ya? Hah? Apa sih? Atau depan ini kita bongkar aja di depan ini. Tempat pemakaman. Subhanallah susah hari ini. Punya jatah untuk tinggal di dalam tanah susah. Bayangkan kalau sekian miliar umat manusia dari awal manusia pertama sampai manusia terakhir dibangkitkan dalam waktu yang bersamaan dengan bumi dengan hamparan yang sudah Allah ratakan semua dan Allah ciptakan yang baru. Itu pun hanya kebagian, hanya tempat berpijaknya saja. Dalam kondisi apa? Dibangkitkan tidak berpakaian, dibangkitkan tidak beralas kaki. Sebagaimana wahai kalian, ketika menjelang kiamat kalian yang tidak beralas kaki dulunya, kalian yang tidak berpakaian sebelumnya, meninggikan bangunan-bangunan, bermegah-megahan, tetapi pada akhirnya dibangkitkannya pun kalian akan kembali seperti sebelumnya, tak beralas kaki dan tak berpakaian. Terus apa yang kita kejar? Ini kan seperti sebuah narasi yang satir Pak dari Allah, kalau kita bisa pahami itu. Emang mau nyari apa? Ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, likathratil khalaiq fiha, saking banyaknya makhluk Allah, bukan cuma manusia, jin pun dibangkitkan. Subhanallah. Berapa jumlah jin Pak sekarang?
Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Dan jin kalau beranak banyak dan usianya panjang-panjang. Hari ini kita nggak bisa melihat mereka, nanti kita bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kita dari arah yang kita nggak bisa melihat mereka. Itu sekarang. Tapi nanti kita bisa melihat mereka, mereka nggak bisa melihat kita. Masya Allah. Kanan kiri depan belakang kita siapa kita nggak tahu, Pak. Ya. Sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang hari itu punya kesibukan masing-masing. Boro-boro lihat kanan kiri depan belakang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau aku dibangkitkan, katanya nggak pakai pakaian, tidak beralas kaki, bagaimana aku? Malulah. Nabi menyampaikan urusan hari itu lebih dahsyat dibandingkan hanya melihat kanan kiri depan belakang. Artinya apa? Nengok kanan kiri depan belakang aja nggak sempet, Pak. Ini fase dengan pendapat yang kedua, yaitu bumi diratakan, artinya dengan penafsiran bumi diciptakan kembali untuk yang kedua kalinya setelah dihancurkan. Makanya ayat berikutnya apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka bumi melemparkan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan mengosongkan semua isi perutnya. Perut bumi dikosongin sama bumi. Sehingga tidak ada lagi satupun mayat yang tertinggal di dalam perut bumi. Tidak ada satupun jenazah. Dan ini menjadi dalil bahwa dibangkitkan bukan hanya ruh tapi juga jasad. Yang akan dibangkitkan adalah bukan hanya ruh tapi juga jasad. Ini pendapat jumhur. Pendapat mayoritas ulama, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, akhrajat amwataha wa takhallat anhum, dikeluarkan semua mayit-mayitnya dan dikosongkan perutnya. Wa qala Ibnu Jubair, alqat ma fi batniha min al-mauta wa takhallat mimman 'ala dhahriha min al-ahya. Ya. Kata Ibnu Jubair, bumi mengeluarkan, melemparkan semua yang ada di dalam perutnya dan mengosongkan semua yang ada di atas punggungnya dari yang masih hidup. Ini Ibnu Jubair masih menyampaikan dalam konteksnya kiamat. Artinya apa? Semua isi bumi keluar. Dan semua yang sudah atau semua yang masih hidup dikosongkan dari atas punggung bumi ini. Artinya apa? Bumi tidak ada lagi yang tersisa yang hidup. Bahkan semua yang dalam perut bumi dikeluarkan untuk bisa membuktikan tentang kejadian kiamat itu. Dalam penjelasan tafsir lain, yang dikeluarkan oleh bumi saat kejadian kiamat hanya orang-orang kafir dan musyrik. Artinya apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Orang-orang kafir dan musyrik ketika idzas samaa'un syaqqat dan ketika wa idzal ardu muddat, maka Allah keluarkan semua orang kafir dan musyrik dari perut bumi untuk bisa menyaksikan kejadian kiamat. Kemudian apa? Wa takhallat, kemudian Allah matikan lagi. Tidak ada satupun yang tersisa di atas punggung bumi atau yang ada di atas permukaan tanah ini untuk dibiarkan hidup. Wa takhallat. Jadi setelah dikeluarkan alqat ma fiha wa takhallat, dikosongkan lagi. Hanya untuk supaya mereka merasakan kejadian kiamat. Orang beriman tidak. Orang beriman anteng di dalam kuburnya, tidur, Pak. Kata Nabi, kanaumatil aris, seperti tidurnya seorang pengantin baru. Makanya ketika nanti sudah kebangkitan, orang-orang beriman akan bertanya, man ba'athana min marqadina.
Siapa yang bangunin saya dari marqad, dari kata ruqud. Kalau teman-teman kita yang Arab condet bilangnya regut. Apa artinya regut? Tidur. Tidur sebentar tuh regut. Ya, dari kata ruqud. Marqad berarti tempat tidurnya. Siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Karena orang beriman sebelum dibangkitkan di dalam kuburnya tidur saja, anteng gitu. Sementara yang kafir musyrik dibangkitkan untuk bisa menyaksikan dahsyatnya hari kiamat itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Kira-kira mending tidur apa bangun lagi, Pak? Tidur ya. Tapi nanti tidurnya jangan sekarang ya. Walqat ma fiha wa takhalla. Kemudian wa qila alqat ma fi batniha min kunuziha wa ma'adiniha wa takhallat minha ay khala jawfuha falaysa fi batniha shay' wa kadzalika yu'dhinu bi'idhamil amr kama tulqil hamil ma fi batniha 'inda syiddah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghadirkan kiamat kecuali alqat ma fiha wa takhallat, ketika bumi sudah mengeluarkan semua isi perutnya. Yang dimaksud adalah ketika bumi sudah kehabisan satu ma'adin, barang tambangnya. Kira-kira yang diambil dari perut bumi apa aja, Pak? Minyak bumi dari mana minyak bumi? Hah? Dari perut bumi ya. Kalau yang di Papua apa namanya, Pak? Hah? Emas ya. Emas ya. Itu kira-kira udah sampai perut bumi tingkat berapa itu perutnya itu di sobek-sobek itu kira-kira. Udah dikeluarin belum isinya? Udah. Tapi masih ada nggak kira-kira? Masih ya. Semua yang ada dalam perut bumi, baik di balik bukitnya, gunungnya. Ada sekarang energi apa namanya itu? Yang ngambil panasnya gunung apa namanya? Geotermal ya, geotermal. Oh, udah diambil lagi. Kemudian semua air di dalam bumi udah disedot belum kira-kira? Ya, dibor sana, bor sini diambil lagi. Ya. Apalagi kira-kira? Batu-batuannya udah banyak diambilin belum? Ambil lagi batu-batuan yang dalam perut itu. Makanya ini penjelasan tafsir yang menarik. Artinya apa? Kalau semua isi perut bumi sudah alqat, sudah dikeluarkan oleh bumi, sehingga bumi kosong. Bukan tentang orang yang sudah mati atau mayitnya atau jenazahnya, tapi ma'adin, barang tambangnya. Barulah ketika itu terjadi kiamat. Wa idzal ardu muddat, bumi kemudian rata semuanya. Ini awal-awal kejadian kiamat besar ya. Begitu juga kunuziha, harta-harta karunnya, kunuznya ya, kalau kita nyebutnya harta karun ya. Sebab Qarun dulu punya harta banyak, Allah khasaf, Allah balikan bumi itu, dan Allah benamkan Qarun beserta dengan rumah dan hartanya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan, kami tenggelamkan Qarun, kami balik dia dengan semua-muanya. Makanya harta yang terpendam disebut dengan hartanya Qarun ya. Padahal Qarun itu di Fayyum, Pak, di Mesir. Ketemu di Bogor dibilangnya harta karun juga. Kapan Qarun ke Bogor? Ya saya mikir kan begitu ya. Sempat ya ada dulu siapa yang nemuin harta karun di Bogor katanya. Batu tulis. Kapan Qarun ke Bogor? Ya kan gitu ceritanya ya. Subhanallah. Ayo wa takhallat minha, sampai kemudian khala jawfuha, sampai isi perutnya benar-benar kosong, udah nggak ada lagi, habis gitu. Ya, airnya habis. Ya. Mau pakai mesin apapun air udah nggak kesedot lagi, habis airnya. Kekeringan di mana-mana.
Kemudian ya, karena air dari dalam buminya sudah tidak ada lagi, yang nguap tidak ada lagi, akhirnya proses kondensasi di awan tidak ada lagi, hujan tidak turun lagi. Maka menjelang kiamat itu kan kekeringan panjang, Pak. Kemarau panjang. Subhanallah. Ya. Sampai semua isi perutnya kosong. Ini makna tafsir berikutnya. Kemudian kama tulqil hamil ma fi batniha, sebagaimana wanita yang sedang hamil mengeluarkan isi perutnya inda syiddah, dalam kondisi mules dia ngeluarin, Pak. Kira-kira kalau dalam kondisi mules itu perempuan ngeluarin isi perutnya, kapan dia leganya, Pak? Kapan dia merasa tuntas untuk menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala? Kalau bayinya sudah keluar. Walaupun sakit, walaupun payah, tapi ketika bayi sudah keluar, proses sudah selesai. Kira-kira perutnya perempuan masih gelembung atau udah kempes rata? Rata. Sebab apa? Semua isinya sudah keluar, bahkan darahnya pun keluar, bahkan air ketubannya pun keluar. Isi perutnya, bahkan bukan tidak jarang juga kotornya keluar. Tali pusatnya keluar, janinnya pun keluar. Semua yang ada dalam perutnya keluar itu, dalam rahimnya. Ketika itu, maka kempes lagi rata perutnya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Kalaulah kita selalu menyusahkan bumi ketika berada di atasnya, maka paling tidak berharaplah kepada Allah, jangan sampai masuk ke perut bumi juga nyusahin buminya, Pak. Sebab bumi ngadu sama Allah, ya Rabb, ini sesak. Orang-orang yang dulu berdurhaka kepadamu di atas punggungku, sekarang dia ada dalam perutku. Kapan aku bisa mengeluarkan mereka ini? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tenang, nanti engkau akan mengeluarkan semua beban-bebanmu yang ada dalam perutmu itu. Kapan? Idza zulzilat. Nanti ada masanya kalau sudah banyak terjadi goncangan-goncangan, gempa bumi di mana-mana. Jadi bumi itu ngeluh sama Allah. Sudah di atas perutnya, di atas pundaknya, di atas punggungnya bikin dosa, di dalam perutnya disiksa malaikat. Gimana bumi nggak gelisah? Ya. Wala'iyatubillah. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah takhallat mimma 'ala dhahriha min jibaliha wa bihariha. Makna takhallat adalah bumi benar-benar kosong, bahkan lautannya tidak ada, gunungnya semua habis. Bersih kosong, nggak ada lautan sama sekali, nggak ada gunung sama sekali. Kemana lautnya, Pak, kira-kira? Gimana kita cara memahami lautnya hilang, Pak? Nggak ada laut sama sekali. Bukankah bumi ini 2/3-nya adalah air, gitu kan katanya ya? Ya, ini ilmunya ilmu orang-orang umum lah. Saya mah katanya aja gitu. Kita baca-baca, bumi katanya 2/3 air, Pak ya? Karena kita nggak pernah ngecek langsung, Pak. Ya. Gimana cara bumi menjadi kosong dari air? Nanti ada dijelaskan riwayat dalam pembahasan tafsir surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung dan kemudian dilemparkan ke lautan. Matahari yang panas luar biasa dilemparkan ke bumi, jatuhnya di lautan. Seketika semua air langsung menguap, habis airnya. Itu salah satu riwayat yang menjelaskan bagaimana proses air laut tiba-tiba habis. Ya. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal ya. Air dipanasin, kita manasin air di atas kompor, tiba-tiba habis kan kalau kita diamin terus gitu. Nguap, dia nguap terus. Jadi uap air. Nah, bagaimana kalau matahari yang dijatuhkan, dilemparkan ke laut, maka tiba-tiba lautan kering. Ya.
Sudah Isya ya? Cepat juga ini. Katanya tahun baru, tapi kok cepat semuanya? Ya Allah ya Rabb. Ya. Baik. Ini ayat yang ketiga, ya. Ayat yang keempat ya. Ayat kelima tafsirnya sama dengan ayat kedua. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Kenapa bumi demikian? Karena dia sedang mendengarkan perintah Allah, dan mendengarnya adalah maknanya taat. Sami'na wa ata'na. Adinat dari kata uzun, kalau kita ingatkan lalu, apa artinya uzun? Telinga. Bumi dan langit mendengar, dan bumi serta langit mentaati perintah dan instruksi dari Allah. Dan ini sebagai hikmah bagi kita sebagai makhluk. Masa kalah sama bumi dan langit yang mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah maqta' ini selesai. Pekan depan insyaallah kita lanjutkan maqta' berikutnya, ayat yang ke-6. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.